Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, pagi ini hari yang ketiga saya berada di desa Fajar Gunung, Gunung Batin, Lampung Tengah. Pagi ini adalah di mana saya akan kembali lagi ke Jakarta setelah mengantarkan teknisi untuk memasang CCTV di perkebunan Dato. Dato itu orang tua saya. Kalau orang Makassar itu Dato adalah sebutan kakek atau nenek. Nah, Dato itu adalah ayah saya dan Datin itu adalah ibu saya. Nah, di sini cukup luas. Selama ini belum ada CCTV. Jadi saya datang untuk mengantarkan teknisi CCTV dan hari ini sudah dipasang, termasuk juga di depan sana ada Masjid Nurul Hidayah yang berjarak kurang lebih 150 meter. Kita sudah pasangkan CCTV sehingga kegiatan aktivitas di masjid, kemudian di rumah, kemudian di sekitar kebun itu sudah akan bisa dipantau. Juga di sini ada beberapa kandang ayam, kandang kambing, sementara kandang sapi ada di tempat yang berbeda, yaitu di di BLP. Di sana ada pesantren juga. Ini di belakang saya adalah pohon korma. Pohon korma di sini ada ditanam sekitar 60 pohon. Ini terus ada juga pepaya Hawaii. Ini pepaya Hawaii yang sedang ditanam, tetapi ini hanya contoh. Kebunnya ada 1.500 pohon yang berjarak kira-kira 1 kilo dari 500 meter dari sini. Kemudian di sini juga ada kandang kambing yang di sana. Tetapi baru akan beberapa hari diisi karena biar hama-hamanya sehat dulu baru diisi. Di sini ada pohon buah naga. Ini adalah sebagian contoh-contoh yang ditanam di rumah sehingga kebunnya sendiri ada berjarak 500 meter di sini. Kemudian ada juga di belakang agak ke sana itu kelihatan sawit. Sawit juga ada 70 hektar yang kita lihat di sekitar sini ada 70 hektar. Di belakang sebelah sana, di sini 35 hektar dan di sana ada 35 hektar, ada 70 hektar. Situ juga ada angsa, kemudian ada ayam, ada pohon pisang. Di sini adalah contoh-contohnya aja di rumah, yang lainnya ada di kebunnya masing-masing. Kemudian di sana ada rumput gajah yang ditanam di bawah sana untuk menghidupi kambing dan sapi. Ini traktor kecil, ini adalah pendopo. Nah, kita kembali lagi. Ini sekitar rumah. Itu dipasang juga CCTV, sudah dipasang di atas sana. Sudah bisa memonitor. Di sini ada 12 titik. Ada 12 titik, baik dalam maupun luar. Dan di masjid di depan sana ada sekitar 4 titik. Pemirsa sekalian, betapa nikmatnya hari tua. Orang tua saya bisa tinggal di sini, tapi juga punya rumah juga di Jakarta, di Bukit Permai. Dan beberapa usaha-usaha di mana senantiasa selalu untuk berbuat baik kepada yang lain. Menikmati hari tua, melihat anak-anak dan cucu-cucunya. Nah, ini terbayang juga betapa riuhnya di ibu kota tentang berbagai gejolak politik di mana rakyat hanya bisa menjadi penonton. Rakyat tidak bisa lagi berkata-kata, hanya doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah dapat menurunkan hidayahnya, keberkahannya, tapi jangan azabnya ya Allah. Kalau Engkau turunkan azabnya kepada orang-orang yang kufur kepadamu, sangat merugikan. Karena Engkau adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, tetapi hukumanmu begitu kuat. Kita selalu berdoa di tengah-tengah krisis yang ada di tanah air, senantiasa dapat Allah menurunkan terus kasih sayangnya, rahmatnya. Sehingga orang sadar, kemudian orang kembali kepada jati dirinya, bahwa semata-mata manusia adalah khalifah fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Pemimpin artinya apa? Kita berusaha untuk menyayangi rakyat kita, berguna untuk yang lain, dan senantiasa
menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Untuk itu, melihat situasi perkembangan yang ada di tanah air kita, memang rasanya gejolak sebagai manusia tentu akan terus merasa bahwa ini ada ketidakadilan. Tetapi sebagai umat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita percaya bahwa semua yang diturunkan ini ada makna di balik peristiwa. Kita percaya bahwa kebenaran itu akan datang meskipun waktunya lama. Kita percaya bahwa Allah tahu apa yang harus dilakukan. Kita percaya bahwa hari akhir itu ada, makanya dunia saat ini kita perlakukan dengan sebaik-baiknya sebagai bekal untuk mencari akhirat. Kita tidak bisa menghilangkan betapa CCTV itu akan memonitor satu bagian, memonitor pada jam-jam tertentu. Tetapi kita harus yakin juga bahwa Allah punya CCTV yang jauh lebih hebat, yang bisa memonitor kita baik pada rupa, bentuk fisik, kemudian hati kita yang lebih penting. CCTV hanya bisa mengukur bagaimana bentuk rupa kita, tetapi hati kita akan diukur oleh Allah luar dan dalam. Untuk itulah, kepada semuanya, khususnya kepada diri saya, senantiasa kita selalu untuk berbuat baik, melakukan yang terbaik, tidak terpengaruh oleh situasi lingkungan yang ada saat ini. Kita yakin bahwa semuanya tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Karena segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kita berharap semoga niat dari para alim ulama, para penguasa, para aparat keamanan, aparat pertahanan, para penguasa, para pemimpin di wilayah masing-masing adalah niat karena ridha Allah, untuk ridha Allah. Tidak ada satupun kegiatan yang dilakukan tanpa untuk mendapatkan ridha Allah. Ketika ia berbuat sesuatu semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah. Karena apa? Pembalasan Allah akan lebih kejam. Ingat, ketika kita tidak lagi percaya kepada Allah dan kita tidak lagi menjalankan perintahnya, kita menjadi manusia yang munafik, maka azab Allah itu sangat pedih. Karena kita tidak bersyukur oleh situasi yang ada saat ini. Betapa alam, kemudian penduduk, kemudian lingkungan kita sangat kondusif, saling menyayangi karena Pancasila dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan anugerah Allah yang kalau menurut saya itu digali dari kitab-kitab suci, baik itu kitab-kitab suci yang dari agama yang turunkan dari langit sana. Jadi kita nggak bisa keluar dari nilai tersebut, dan kita nggak bisa membohongi karena tiap orang itu punya penalaran. Tiap orang punya kekuatan berpikir, merasakan. Jadi kebenaran itu tetap menjadi suatu kebenaran dan kesalahan itu tetap menjadi satu kesalahan. Jadi marilah kita lihat situasi yang ada berkembang saat ini. Kita berdoa semoga polisi kita menjalankan semua ini semata-mata karena Allah, karena rakyatnya. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikatakan bahwa tujuan negara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi itu merupakan tujuan kita bernegara. Sehingga ketika kita melangkah, kalau kita keluar dari tujuan bernegara kita, maka kita harus kembali setback lagi kita, ya, kepada tujuan bernegara kita. Apa tujuan bernegara kita? Ya, ketika kita kembali kepada tujuan bernegara kita, setiap orang harus introspeksi. Ya, jadi yang memberikan tujuan bernegara diberikan kekuasaan oleh rakyat, diberikan kekuasaan, diberikan fasilitas, diberikan privilege, itu adalah pemerintah. Kemudian diberikan juga hak suara, itu adalah DPR yang menyuarakan suara rakyat. Jangan buntu suara ini. Mari terus kita tingkatkan bahwa suara itu ditunggu oleh rakyat, tapi juga dinanti keadilannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melihat situasi yang ada saat ini, kita sama-sama hanya saling berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala kejadian yang ada saat ini akan mengantarkan kita kepada suatu keadaan di mana bangsa kita akan lebih baik ke depan. Kita juga berharap bahwa Allah selalu memantau kita. Dan kita yakini bahwa pada akhirnya manusia berencana, Tuhan pun mempunyai rencana tersendiri. Kemudian yang perlu kita sama-sama rasakan
adalah bahwa rakyat Indonesia, betapapun situasi yang gunjang-ganjing seperti ini, betapapun keberpihakan, tiap rakyat tentunya sudah ada berpihak kepada situasi yang ada saat ini, tapi senantiasa Indonesia dengan dilandasi oleh Pancasila tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Semoga ini merupakan modal kita semua. Semoga ini merupakan langkah awal atau di tengah atau akhir untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa ini. Kita berharap semua, karena tidak akan ada yang merubah hati seseorang itu kecuali Allah. Kita yakini itu, bahwa Allah yang membolak-balik hati kita. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, tetapkanlah hatiku terhadap bolak-balik ini semua kepada agamamu. Jadi kalau tiap-tiap orang misalnya yang beragama Islam dipertemukan dalam situasi kondisi seperti ini, hanya Allah yang bisa mengatur, yang membolak-balikan hatinya, setuju atau tidak setuju, ikut atau tidak ikut, ya, atau kemudian sangat memberikan bagaimana keputusan-keputusan itu akan hadir, termasuk di dalamnya presiden, kemudian para anggota DPR, para aparat kepolisian, para aparat penegak keamanan, rakyat, para alim ulama, habaib. Yang membolak-balikan manusia itu adalah Allah menuju kepada kebenaran. Kita hanya berdoa saja, khususnya dalam sujud-sujud terakhir kita berdoa, semoga ya Allah yang bolak-balikan hati manusia ditetapkan kepada keimanan kita. Karena saya yakin dan percaya, orang yang melaksanakan agamanya dengan baik, orang yang beriman itu pasti adalah penduduk yang baik. Pasti dia adalah orang-orang yang baik di dalam bersosialisasi, dalam menjaga keluarganya, di dalam menjaga masyarakatnya. Tapi kalau dia sendiri nggak sholat, dia sendiri tidak mengaji, kalau Islam atau Kristen tidak ke gereja atau tidak ke pura, kita ragukan, kita sangat meragukan itu. Karena itulah, maka kita diwajibkan 5 kali sehari. Ya dari 50 sehari menjadi 5 kali sehari, tapi sesuai dengan waktunya, karena itu merupakan termin-termin kita, pit stop kita ketika kita sedang berkendara atau bertanding di dalam lapangan F1 atau motor cross, yang itu merupakan pit stop kita sholat itu. Kalau nggak pit stop, rusak kita, hancur mesin kita, ya kan? Kita kekurangan bensin, tidak bisa maju. Nah, sholat itu pit stop kita. Jadi kalau dihadapkan dengan permasalahan seperti ini, jawabannya kalau menurut saya adalah bagaimana kita melihat ini semua sebagai satu momentum di mana kita saling introspeksi, khususnya introspeksi diri kita. Karena kalau kita tidak introspeksi kepada diri kita, maka kita akan kehilangan pit stop itu, di mana kita harus introspeksi. Kita akan kehilangan nilai-nilai sentuhan agama yang membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Nah, tentunya ini semua kembali kepada kita. Betapa indahnya saya berada di lingkungan ini, di lingkungan Fajar Gunung, Desa Gunung Batin. Di sini ada Gunung Madu, pabrik gula Gunung Madu dan pabrik nanas. Ya. Ini sangat indah sekali. Ya, apa sih yang dikejar oleh manusia? Ya kan? Kita bingung juga nih, yang dikejar tuh apa, ya kan? Pangkat, jabatan, harta, kekuasaan. Apakah mereka tidak melihat bahwa sehebat-hebatnya kekuasaan itu Fir'aun juga akan hilang? Sehebat-hebatnya kekuasaan itu, kekayaan itu akan hilang juga. Korun, ya, itu akan kita tinggalkan bersama, ya. Bahwa kebahagiaan itu datang dari hati kita, bukan dari mana-mana. Jadi kalau misalnya kita keluar dari nilai-nilai tersebut, kebahagiaan itu keluar dari nilai kita, kebahagiaan itu ada di kursi empuk, pangkat, dan jabatan, kita kehilangan sentuhan sebagai manusia. Kembalilah kepada kita masing-masing bahwa hidup itu adalah sejatinya adalah mencari perbekalan untuk akhirat. Carilah perbekalan itu yang sebanyak-banyaknya. Carilah perbekalan itu sebagai bekal kita di ransel kita pada saat kita menuju akhirat nanti. Jadi, ketika kita ditaburi dengan kekuasaan di depan kita, boleh, tapi semata-mata untuk menegakkan agama Allah dan sebagai bekal untuk mencari bekal akhirat. Tetapi tidak untuk mendapatkan sesuatu yang hanya bersifat di bumi saja. Kekuasaan dilulukan oleh orang, sekali lagi niatnya, innamal a'malu binniyat. Engkau akan mendapatkan segala sesuatu itu sesuai dengan niatmu masing-masing. Jadi kalau misalnya kita meniatkan untuk dipuji orang,
pasti dapat pujian itu, dan setelah itu kita tidak mendapatkan apa-apa lagi selain pujian itu. Tetapi jadikanlah apa yang akan kita dapatkan itu sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah banget sebenarnya hidup ini, ya kan? Indah banget apabila kita landasi dengan nilai-nilai agama, kita landasi dengan nilai-nilai spiritual, apapun agamanya. Sekali lagi saya ulangi, apapun agamanya, siapapun dia, kalau kita landasi dengan nilai-nilai yang benar, nilai-nilai yang sepenuhnya merupakan tujuan hidup kita menuju sang Khalik nanti, akan gak begini caranya, akan gak seperti begini. Ya, kita akan benar-benar merasakan kebersamaan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, saling menghargai, saling memuji, saling kebesaran Allah, saling muji kebaikan-kebaikan orang lain, saling memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Karena kita tahu bahwa kesalahan kita pun banyak. Kalau Allah membuka kesalahan kita, maka kita akan tidak berani berjalan di depan orang. Karena apa? Karena aib kita terlalu banyak. Karena Allah sayang sama kita, nggak dibuka aibnya. Nah, sementara yang dibuka aibnya nggak ada masalah juga. Karena untuk memperbaiki diri. Karena Allah membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sehingga mudah-mudahan bisa memperbaiki dirinya. Sekali lagi, kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kejadian yang ada di tanah air kita. Kita berharap Allah tetap memberikan pintu maafnya, memberikan keberkahannya, dan memberikan segala-segala kebaikan kepada kita semua. Karena kita minta dan berdoa, ya Allah, jangan sampai Engkau menurunkan azab-Mu. Baru kita semua sadar bahwa kita melakukan kesalahan. Azab Allah itu pedih, sangat pedih. Ingat di Poso, ya, di Sulawesi Tengah, yang dibolak-balik, ya, tanah dibolak-balik sama Allah ketika Allah marah. Kecil bagi Allah untuk menghancurkan segala sesuatu. Kalaupun saat ini dengan situasi kondisi kita saat ini yang durhaka kepada Allah, kalau saja satu pasukan Allah, nggak usah pasukan yang di langit lah, pasukan yang ada di bumi ini, ya, laut itu sudah ingin menumpahkan kekesalannya kepada sifat dan kelakuan kita. Kalau itu terjadi, sungguh sangat disayangkan. Karena itulah, marilah kita untuk senantiasa selalu istiqomah di jalan Allah, selalu memaafkan segala kesalahan-kesalahan, selalu berbuat baik, dan marilah kita bahwa segala sesuatu itu tergantung niatnya. Yakinlah bahwa kekuasaan apapun pasti akan berakhir. Yakinlah bahwa ini merupakan bagian dari sebuah rencana Allah kepada seorang dalam sandiwara besar dunia. Tiap orang diberikan perannya masing-masing, sehingga kita tidak mengadu peran dengan orang lain, tetapi kita hanya mengadu peran terhadap diri kita sendiri. Peran apapun yang diberikan kepada kita, lakukan yang terbaik. Allah akan memberikan piala atas peran yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan rambu-rambu yang ada dalam kitab suci masing-masing, dengan rambu-rambu yang ada di dalam negara kita. Insya Allah kita akan selamat. Demikian dari Fajar Gunung, Desa Gunung Batin, Lampung Tengah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.